Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Indra Pilajura Putri dari kelas 10 Farmasi Industri 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata pembelajaran dasar-dasar kefarmasian, yaitu tentang resep, serbuk, dan salep. Tentu saja resep yang akan dibahas yang pertama ada resep serbuk, yang kedua ada resep salep. 1. Resep serbuk. Di sini adanya resep serbuk yang akan kita bahas. Dimulai dari R standarnya atau resep standarnya itu tidak ada. Bahasa latinnya 1. Tanda R, yaitu artinya ambillah. Yang kedua ada MF Pulv 011, singkatan dari Mr. Pulveris numero 11, yang artinya yaitu campurlah dan buatlah serbuk sebanyak 11 bungkus. Lalu yang ketiga ada S3DDP1, singkatan dari Signa 3DD pulverisina, yang artinya tandailah sehari 3 kali 1 bungkus. Selanjutnya, A. Kelengkapan resep. Nama dokter ada, alamat dokter ada, surat izin praktek ada, paraf dokter ada, nomor resep ada, tanggal dibuatnya resep ada, lalu tanda R-nya ada, komposisi ada, pemakaian Signa ada, nama pasien ada, alamat pasien ada, dan umur atau bobot pasien ada. B. Teori, usul, dan keistimewaan. A. Golongan obat. Dalam resep ini, untuk golongan obat narkotika dan psikotropika tidak ada, tetapi obat keras ada, yaitu efedrin HCl dan CTM, dan juga obat bebas atau obat bebas terbatas, yaitu paracetamol. B. Sinonim. 1. Paracetamol, yaitu acetaminophenol. 2. CTM, yaitu chlorpheniramine maleat. 3. Efedrin HCl, yaitu efedrin hidrokloridum. 4. Laktosa, yaitu laktosum atau saccharung lactis. C. Khasiat. 1. Paracetamol sebagai analgetikum dan antipiretikum. 2. CTM, yaitu sebagai antihistaminikum. 3. Efedrin HCl sebagai simptomimetikum. 4. Laktosa sebagai zat tambahan. D. Pemberian. 1. Paracetamol, pemberiannya yaitu hablur, sebluk hablur putih, tidak berbau, rasa pahit. 2. CTM, pemberiannya yaitu sebluk hablur, putih, tidak berbau, rasa pahit. 3. Efedrin HCl, pemberiannya yaitu hablur putih atau serbuk putih halus, tidak berbau, rasa pahit. 4. Laktosa, pemberiannya yaitu sebluk hablur, putih, tidak berbau, rasa agak manis. E. Usul. 1. Laktosa QS sama dengan 300 mg. 2. Menggunakan efedrin HCl. 3. Melakukan pengenceran pada efedrin HCl. Selanjutnya C. Perhitungan bahan. 1. Paracetamol sama dengan 700 mg. 2. CTM sama dengan 100 mg. 3. Efedrin HCl sama dengan 20 mg. Dilakukannya pengenceran karena di resep tidak terdapat atau tidak tertulis data dosis dan juga jumlah zat yang akan ditimbang kurang dari minimal penimbangan, yaitu 50 mg. Perbandingan pengenceran yang akan digunakan yaitu 1:10 atau 1/10. Satunya yaitu minimal penimbangan yaitu 50 mg, 10-nya yaitu total zat campuran yang akan dilakukan dalam pengenceran, yaitu 500 mg. Efedrin HCl sama dengan 50 mg, karmin sama dengan 50 mg, laktosa sama dengan 400 mg. Jumlahnya menjadi 500 mg. Hasil pengenceran yang akan dibuat sama dengan 20 mg dibagi 50 mg dikali 500 mg sama dengan 200 mg. Sisa pengenceran sama dengan 500 mg dikurang 200 mg sama dengan 300 mg. 4. Laktosa. 300 mg dikali 11 bungkus sama dengan 3.300 mg. Sama dengan 3.300 mg dikurang oleh zat yang ada di resep, seperti paracetamol, CTM, dan efedrin HCl, yaitu 700 mg ditambah 100 mg ditambah 200 mg, sama dengan 3.300 mg dikurang 1.000 mg, sama dengan 2.300 mg. D. Perhitungan DM. Yang pertama ada CTM. 1 bungkusnya sama dengan 100 mg
dibagi 11 bungkus sama dengan 9,9 mg. Sehari pemakaiannya sama dengan 9,9 mg dikali 3 sama dengan 27,27 mg. DM 1 harinya sama dengan 40 mg untuk dosis dewasa. DM untuk tina 17 tahun menggunakan rumus Dilling, yaitu N atau umur dibagi 20 dikali dosis dewasa. DM 1 harinya 17 dibagi 20 dikali 40 mg sama dengan 34 mg. Persen DM. Persen DM 1 harinya sama dengan 27,27 mg dibagi 34 mg dikali 100% sama dengan 80,20%. Yang kedua ada EVD HCl. Satu bungkusnya sama dengan 20 mg dibagi 11 bungkus sama dengan 1,81 mg. Sehari pemakaiannya sama dengan 1,81 mg dikali 3 sama dengan 5,43 mg. DM 1 kalinya sama dengan 50 mg untuk dewasa, DM 1 harinya sama dengan 150 mg untuk dosis dewasa. DM untuk tina 17 tahun menggunakan rumus Dilling, yaitu N atau umur dibagi 20 dikali dosis dewasa. Maka DM 1 kalinya sama dengan 17 dibagi 20 dikali 50 mg sama dengan 42,5 mg. DM 1 harinya sama dengan 17 dibagi 20 dikali 150 mg sama dengan 127,5 mg. Persen DM. Persen DM 1 kalinya sama dengan 1,81 mg per 42,5 mg dikali 100% sama dengan 4,25%. Persen DM 1 harinya sama dengan 5,43 mg dibagi 127,5 mg dikali 100% sama dengan 4,25%. Perhitungan lain-lain. Kenapa diadakan perhitungan lain? Karena jumlah bungkus di resep sama dengan 11 bungkus, yaitu ganjil. Maka harus dijumlah seluruh zat, yaitu EVD HCl, paracetamol, CTM, dan laktosa, lalu dibagi 11 bungkus, yaitu 700 mg ditambah 200 mg ditambah 100 mg ditambah 2300 mg sama dengan 3300 mg dibagi 11 bungkus sama dengan 300 mg per 1 bungkus. Penimbangan bahan. 1. Paracetamol sama dengan 700 mg, 2. CTM sama dengan 100 mg, 3. Ephedrine HCl sama dengan 200 mg, yaitu hasil pengencerannya 200 mg, sisa pengencerannya 300 mg. 4. Laktosa yaitu 2300 mg. G. Teknik pembuatan. 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Setarakan timbangan, lalu timbang satu per satu. 3. Buat pengenceran Ephedrine HCl. Caranya: A. Masukkan sebagian laktosa ke dalam mortir, gerus hingga halus. B. Masukkan Ephedrine HCl ke dalam mortir, gerus hingga halus dan hingga homogen. C. Masukkan sisa laktosa ke dalam mortir, gerus hingga halus dan hingga homogen. D. Masukkan karmin ke dalam mortir, gerus hingga halus dan hingga homogen. E. Kumpulkan lalu timbang 200 mg. F. Sisa pengenceran dikumpulkan di perkamen dan diberi tulisan sisa pengenceran. Setelah pengenceran, sisihkan, lalu lanjut ke langkah berikutnya. 4. Masukkan sebagian laktosa ke dalam mortir, gerus hingga halus. 5. Masukkan hasil pengenceran HCl ke dalam mortir, gerus hingga halus dan hingga homogen. Masukkan CTM ke dalam mortir, gerus hingga halus dan hingga homogen. 7. Masukkan ke paracetamol ke dalam mortir, gerus hingga halus dan hingga homogen. 8. Masukkan sisa laktosa ke dalam mortir, gerus hingga halus dan hingga homogen. 9. Kumpulkan, timbang satu bungkus dengan bobot 300 mg, sisanya dibagi 2 sama berat dan masing-masing dibagi 5 sama banyak. 10. Kemas dan beri etiket dan label. H. Kemasan. A. Wadah yaitu pot serbuk atau plastik lip. B. Etiket yaitu putih untuk obat dalam. C. Label yaitu NI atau neiteratur. 2. Resep salep. Di sini terdapat resep salep yang akan kita bahas. R standar atau resep standarnya tidak ada, bahasa latinnya tanda R atau R yaitu resip, artinya ambillah. Yang kedua ada mixture fac unguentum yang artinya campur dan buatlah salep. Yang ketiga ada STDDUE, singkatan dari signa terdiri usus externus,
yang artinya tandailah sehari 3 kali untuk obat luar. A. Kelengkapan resep. Nama dokter ada, alamat dokter ada, surat izin praktek ada, paraf dokter ada, nomor resep ada, tanggal dibuat resep ada, tanda R ada, komposisi ada, pemakaian signa ada, nama pasien ada, alamat pasien ada, umur atau bobot badan pasien ada. A. Golongan obat. Dalam resep ini tidak ada golongan obat jenis narkotika, psikotropika maupun keras, karena di resep ini semuanya golongan obatnya yaitu bebas atau obat bebas terbatas, yaitu minyak ikan, caraflava, dan vaselin flavum. B. Sinonim. 1. Minyak ikan, yaitu Oleum eucoris. 2. Caraflava, yaitu malam kuning. 3. Vaselin flavum, yaitu vaselin kuning. C. Khasiat. 1. Minyak ikan sebagai sumber vitamin A dan vitamin B. 2. Caraflava sebagai zat tambahan dan vaselin flavum sebagai zat tambahan. D. Pemerian. 1. Minyak ikan, pemeriannya yaitu cairan, kuning, pucat, bau khas, agak manis, tidak tengik, dan rasa khas. 2. Caraflava, pemberiannya yaitu zat padat, coklat kekuningan, bau enak seperti madu, agak rapuh jika dingin, menjadi elastik jika hangat, dan bekas patahani buram, dan berbutir-butir. 3. Vaselin flavum, pemberiannya yaitu massa lunak, lengket, bening, kuning, muda, sampai kuning. Sifat ini tetap setelah zat dileburkan, dan dibiarkan hingga dingin tanpa diaduk. Berfluoresensi, lemah, juga jika dicairkan tidak berbau, hampir tidak berasa. E. Usul, itu tidak ada. C. Perhitungan bahan. 1. Minyak ikan sama dengan 2,5 gram. 2. Caraflava sama dengan 250 mg atau sama dengan 0,25 gram. 3. Vaselin flavum sama dengan 10 gram. 10 gram dikurang dengan zat yang ada di resep yaitu minyak ikan dan caraflava yaitu 2,5 gram ditambah 0,25 gram sama dengan 10 gram dikurang 2,75 gram sama dengan 7,25 gram. D. Perhitungan DM. Untuk perhitungan DM-nya tidak ada. E. Perhitungan bahan. 1. Minyak ikan sama dengan 2,5 gram. 2. Caraflava sama dengan 250 mg atau sama dengan 0,25 gram. 3. Vaselin flavum sama dengan 7,25 gram. F. Teknik pembuatan. 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Setarakan timbangan lalu timbang satu persatu. 3. Masukkan caraflava dan vaselin flavum ke dalam cawan penguap lalu lebur di atas penangas air hingga meleleh. 4. Pindahkan hasil leburan ke dalam mortir, gerus hingga dingin. 5. Masukkan minyak ikan sedikit demi sedikit sambil digerus hingga homogen. 6. Kumpulkan massa salep, masukkan sedikit demi sedikit ke pot salep menggunakan 2 sudi. 7. Kemas dan beri etiket. G. Kemasan. A. Wadah, yaitu pot salep. B. Etiket, yaitu biru untuk obat luar. C. Label tidak ada. Sekian dari saya, maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.